Legends! Impact! Ampun DJ, daging lagi. Buset. Udah kemarin pusing bahas movie-nya Agito, sekarang juga Setsu isinya daging lagi itu pusing aku. Udah lah, soal kemarin balik ke jalan rasa di sana buat sampai berikut anjir. Tapi mau jujur sih episode yang terbaru yang 19 ini bener-bener gila sih. Isinya literally daging lagi nih. Bener-bener gak ada santainya nih, bisa dibilang konflik dan juga teorinya jalan terus loh ini sampai episode 19 nih. Apalagi kami minggu depan kan bakal debut salah satu dari 3 lord utama kan, jadi aduh buset. Pusing. Jadi ayo coba lah Kamada Setsu episode 19 dan mungkin aku bahasnya dari mana dulu ya. Mungkin bahas dari Nemu dulu ya, tapi didatangi sama Shinox kan ya. Karena ini plotnya juga bisa dibilang sebenarnya plotnya penting, cuma karena mungkin ketutupan sama pengungkapan soal sisi Garda Kode, jadi kayak agak sedikit ketutup nih highlightnya nih. Jadi soal si Nemu yang didatangi sama Shinox alias si Odaka, dan Odaka juga datangnya sambil bilang kata-kata puitis juga kan, itu kayak apa, saat apa bunga-bunga bermekaran dan kupu-kupu yang terbang di saat bunga-bunga bermekaran dan kupu-kupu berterbangan, maka mimpi buruk pun kembali berulang. Jadi kayak ya ini kayak nyambung ke soal rahasia yang Nemu juga ya, di mana pas habis dikasih kata-kata bis gitu kan si Nox langsung hilang kan, dan Nemu yang agak penasaran sama kata-katanya si Nox, akhirnya dia nyoba nyabut si anting-antingnya dan langsung ke taman yang ada di tempatnya The Lady dia. Jadi langsung pindah ke sana dan dia langsung melihat depan matanya sendiri gimana cara nightmare tercipta, dan dia langsung ngeh kalau ini adalah kejadian di alam bawah sadarnya dia. Itu jujur bikin si Nemo juga sedikit kena mental karena dia baru tahu kalau ternyata kalau ada kemungkinan para nightmare ini tercipta dari alam bawah sadarnya dia sendiri. Itu jujur bikin dia agak kena mental sih, karena kan dia merasa kalau selama ini kan dia ngira kalau dia itu masuk ke dalam mimpi itu adalah buat menghibur orang-orang di dalam mimpi kan, tapi ternyata dia juga secara gak sadar dia menciptakan nightmare yang mengganggu mimpi orang tersebut gitu. Jadi kayak wajar sih kalau Nemo kena mental. Tapi nanti aku bahas lanjutannya lah. Ini aku bahas lagi ke si ini, lanjutan dari perihal mengungkapkan soal Kureha yang ternyata adalah agentnya Kode. Jadi ya dijelaskan kalau ternyata kan akhirnya kan Kureha udah ingat semua kan soal ingatannya dia. Dimana ternyata dia itu memang mantan agentnya Kode yang sama si Kode number 3 itu ingatannya dihapus. Katanya dia lagi menjalankan suatu misi, tapi karena bisa bilang misinya itu dia terjadi sebuah insiden di mana ada kemungkinan kalau di misi itu rahasianya Kode bakal kebongkar. Makanya akhirnya di sini Kode melalui Kode number 3 sebagai perwakilannya mereka itu kayak masih tindakan yang cukup tegas, yaitu si Kode number 6 Kode number 6 sebenarnya ya memang Korea kan nomornya itu dia ada kode number 6. Jadi kode number 6 si Korea itu ingatannya dihapus pakai clear caption dan akhirnya dia dikembalikan ke kehidupan normal demi menjaga kerahasiaannya Kode, kayak gitulah intinya. Terus juga ya perihal rahasianya, perihal pengungkapan ini juga akhirnya sama Baku kan dikasih tahu ke si Nagumo kan di dunia nyata. Dan ini juga bikin si Nagumo juga agak sedikit panik dia, jadi juga kayak hampir bertindak gegabah kan, karena menyadari kalau ternyata sahabatnya dia itu adalah agentnya Kode. Jadi kayak dia hampir mau bisa dibilang kayak kalau katanya Bang Reza sih kayak hampir melangkai prosedurnya sebagai seorang polisi lah. Bahkan tadinya sama si Pak Fujimi sampai ditegur dengan agak keras misalnya sama Pak Fujimi, karena ya kalau misalnya si Nagumo bertindak gegabah juga kan bahaya. Bagi juga dengan fakta kalau Kureha itu adalah agentnya Kode, berarti kan ya Kureha sudah tahu kalau perihal resiko dan juga hal-hal yang harus dihadapi sebagai seorang agent yang menghadapi bahaya hampir setiap saat. Jadi ya kalau misalnya diinstruksi sama orang secara sembrono, apalagi juga yang ada Nagumo yang seorang polisi tapi kayak mengedepankan emosinya dia, itu bakal bahaya dan itu bakal nggak sesuai dengan prosedur kepolisian. Makanya sama si Pak Fujimi sampai ditegur sama si Nagumo sama Pak Fujimi di sini. Dan akhirnya udah sini Baku ya inisiatif biar jangan bilang biar aku aja yang coba tanya ke Kureha. Dan bener singkatnya akhirnya mereka ketemu dan bahkan itu nggak pakai omongan apa-apa, cuma pakai kayak bahasa tubuh doang.
mereka si Korea langsung kalau si Baku pasti ada yang apa, mau tanya sesuatu ke dia. Akhirnya singkatnya itu singkatnya Baku sama Kureha itu pergi ke tempatnya agak sepi, dan di sana hampir semua hal itu dijabarkan, dan terungkap di sini terungkap satu lagi rahasia gelapnya kode, yaitu perihal bimbel misterius yang diikuti sama Baku dan Kureha dulu waktu masih kecil, yang ternyata di sini nama bimbelnya itu adalah Dream Learning. Dan terjawab juga, dan ini benar-benar sesuai dengan dugaanku, bahkan mungkin dugaan orang-orang yang bahas episode Zetsu sejauh ini ya sama persis, yaitu soal ternyata Dream Learning itu adalah caranya kode untuk melatih anak-anak yang punya potensi untuk menjadi agent kedepannya nanti. Jadi ya di situ mereka kayak dilatih buat bertaruh di dalam mimpi, biar nanti itu mereka bakal siap kalau udah jadi agent resminya kode. Dan ini juga yang kenapa berarti sisi gelapnya kode, karena mimpi yang karena metodenya Dream Learning ini seperti kayak menanamkan doktrin, jadi kasarnya kayak menanamkan doktrin pada para anak-anak ini yang dari calon-calon agentnya kode ini, agar mereka itu kayak terobsesi menjadi seorang agent. Makanya kan mereka itu kayak ini yang coba aja ya Baku kan kayak punya kayak setiap hari itu kayak kali jadi itu dia terus mimpi jadi agent, karena ternyata itu memang adalah ulahnya kode yang menanamkan hal itu. Jadi kayak biar orang ini kayak terobsesi jadi seorang agent, dan nanti jadi pelatihannya mereka yang melalui mimpi tadi. Mereka bertaruh dalam mimpi, jadi kayak mereka secara halus dilatih sama kode, biar nanti mereka bisa siap kalau mereka langsung diterjunkan ke lapangan sama kode. Ini gila sih, jadi kayak benar-benar semua sisi gelapnya itu benar-benar diungkap loh di sini sama Kureha. Dan dia juga bikin si Baku juga agak kepikiran, karena seperti kayak seolah-olah kode itu seperti mengubah jalan takdirnya anak-anak yang terpilih untuk ikut Dream Learning ini. Dan juga pasti Kureha tanya, kenapa kamu masih tetap bekerja sebagai kode? Apakah itu karena kamu sendiri, atau karena itu tuntutan dari kode yang sudah tertanam dalam dirimu? Jadi itu kadang-kadang bikin si Baku akhirnya bimbang, benar-benar bimbang ya, karena ya ini hal yang bikin dia shock, karena ya dia akhirnya tahu satu lagi fakta gelapnya kode gitu. Ini bicaranya ya fakta kedua juga ya yang terungkap terungkap ke Baku soal kode kayak gimana. Dan karena Baku bimbangnya ya dia milih buat mengikuti semacam kayak terapi psikologis kan ya. Dan dia kemana? Ke tempatnya Sayuri Ando alias The Lady. Meskipun dia ya perlu dicatat, si Baku belum tahu kalau Sayuri Ando itu adalah The Lady. Bahkan dia nggak tahu loh, bahkan dia masih belum tahu loh kalau The Lady itu siapa atau The Lady itu kayak gimana, dia belum tahu. Jadi memang belum terungkap banget ke dia kayak gimana. Tapi ya singkatnya dia datang ke sana melakukan melakukan terapi psikologis dan segala macam. Juga Baku juga bilang kalau mimpinya dia itu dan mimpi tentang pekerjaan dia yang ternyata jadi bilang 100% terpengaruh sama mimpinya dia. Nah di sini ini yang titik yang cukup mengejutkan ya, dimana si Baku kan coba dicuci otaknya sama si The Lady kan pakai skillnya dia yang bisa nyuci otak orang itu. Ternyata Baku nggak bisa. Ternyata nggak bisa sama sekali. Baku itu sama sekali nggak bisa dicuci otaknya sama The Lady. Bahkan The Lady sampai kaget di sini pas tahu akan hal itu. Dan pas Baku ada pamit pulang ya, si Odaka muncul kan, dan dia sempat tahu akan hal ini, dan dia memang tahu kalau Baku itu bisa dibilang kekuatan mentalnya benar-benar gede banget. Jadi mentalnya dia sangat kuat, bahkan nggak sampai ke titik dimana dia tuh nggak bisa dimanipulasi sama The Lady. Tapi di sini justru malah bikin The Lady itu malah makin tertarik, dia makin penasaran gimana nasibnya Baku ke depannya, dan dia itu pengen lihat apakah Baku bakal makin menderita atau tidak kalau dia sudah tahu sisi gelapnya kode yang lebih dalam lagi. Jadi malah alih-alih bikin The Lady itu kayak kaget dan bingung harus gimana, dia malah makin tertarik untuk melihat Baku kayak gimana ke depannya gitu. Ya si Baku yang masih bimbang kan dia balik ke rumah kan, dan juga dia sempat disemangati sama adiknya. Ya ini memang misalnya sisi positif adiknya Baku kan, dimana itu dia benar-benar si Minami benar-benar suportif banget ke kakaknya, yang percaya kalau kakaknya bisa melalui semua ini kan, dia percaya kalau kakaknya itu kuat. Jadi ya Baku yang masih dalam kondisi bimbang, akhirnya dia balik ke mimpi kan. Dan di sini ya ketemu sama Nemu yang tadi aku bilang dia tuh baru aja kena mental gara-gara tahu
soal namanya, soal rahasia di balik kemunculan para nightmare. Nah, di sini Mbak, nah ini di sini si Nemo kan benar-benar shock sampai akhirnya kan dia coba ditangkap sama Baku kan, bahkan dia sampai si Nemo juga sempat ada di mana dia tuh pengen menyelesaikan semuanya sendirian, tapi harus dicegah sama Baku karena memang karena dia itu memang ya sejak awal Baku kan pengen lindungi Nemo kan, bahkan juga dikasih tahu kalau ke, meskipun Nemo merasa kalau diri itu keberadaan dia itu kayak membawa kemalangan bagi orang-orang, tapi menurut si Baku justru malah kehadiran Nemo itu membantu banyak orang. Karena apa? Tiap kali orang tidur dan mereka ketemu Nemo di dalam mimpinya mereka, pas mereka bangun itu mereka pasti bakal kayak seger dan punya semangat besar untuk menjalani hari kan. Nah itu yang notabene dikatakan sama si Baku, karena Baku juga merasakan hal sama. Tiap kali dia ketemu Nemo di dalam mimpi, pas dia bangun kan badan seger dan dia semangat karena dia disemangati sama osinya dia di dalam mimpi. Jadi ya semangat untuk menjalani, semangat dari para orang-orang ini yang notabene pengen dicoba disampaikan sama Baku kalau Nemo itu juga keberadaannya benar-benar membantu banyak orang. Dan akhirnya Nemo bisa tenang lah sekarang di sini. Dan beralih ke ini Kureha sama Nagumo yang versi dalam mimpi itu kan akhirnya mereka memutuskan buat bertarung lawan si Deadkin Nightmare kan. Apalagi juga bisa dibilang mereka berdua orang yang notabene mereka berdua kan cuma mereka berdua loh yang notabene itu senjatanya lebih proper kan, kayak si Nagumo pakai pentungan baseball ya, itu bisa jadi senjata lah. Terus dikasih Kureha yang lebih proper lagi karena senjata dia pakai revolver kan. Dan akhirnya terjadi ini pertarungan 2 lawan 1 antara Kureha dan juga Nagumo lawan Deadkin Nightmare yang bahkan juga dia buka topeng loh. Dan asli itu mukanya si Deadkin Nightmare cukup ngeri loh kelas dia buka topeng itu. Dan ya memang pertarungan cukup epic pas awal-awal. Apalagi jika pas lihat gimana Kureha bertarung, terus juga dia gimana dia menggunakan revolver, bahkan pas dia reloading peluru itu kayak wah tuh gila, itu keren sih, menunjukkan benar-benar ngeliatin banget kalau memang Kureha ini adalah seorang yang benar-benar terbiasa megang pistol gitu. Ya mungkin karena dia itu memang rasanya dia adalah agentnya kode, makanya dia udah terbiasa pakai senjata, jadi itu memang benar-benar kayak wah tuh keren sih liatnya. Dan pas si Kureha sama Nagumo itu melakukan serangan mendadak kan, si Deadkin Nightmare kan sempat tumbang kan, ternyata cuma ngeprank dong. Dan akhirnya si Deadkin Nightmare-nya sempat ngecek si Kureha dari belakang dan bahkan sempat dibanting kan si Kureha, dan akhirnya si juga Nox sempat datang kayak ngejek aja dibilang ke si Kureha, kayak akhir yang sangat tragis bagi orang-orang yang dipengaruhi oleh kode. Tapi ya bukan kayak, tapi dibilang ngejek pun juga nggak full, nggak purely ngejek ya si Odaka di sini, karena Odaka kayak sempat bilang jangan khawatir, kekesalan kalian tuh bakal aku balas sendiri. Jadi kayak gimana ya, ini kalau berkaca ini bener sih kalau katanya Bang Reza, kalau berkaca dari video lessonnya Kamadera Nox yang dulu yang sempat dirilis kemarin sama Bandai di channelnya mereka, itu kayak memang ada sedikit kayak fakta kecil juga yang diungkap di sana loh. Apalagi pas momen dimana si Odaka itu kayak ngerekam diri sendiri, kayak ngerekam soal kebenarannya mau dia ungkapkan, dan juga pengen dia jadikan sebagai backingan kalau misalnya dia udah nggak ada nanti. Dan dia juga kayak nyinggung soal ini kan, soal Baku sama Kureha. Dan kalau dari kata-katanya sih nggak ada ya, dia pas ini kan juga momen bicaranya cukup emosional kan, kayak pas si Odaka lihat fotonya Baku sama Kureha. Jadi kayak dia antara bilang aku akan melindungi kalian atau kalian harus terbangun atau gimana gitu. Dan kalau misalnya ada sedikit rasa emosional juga masuk akal sih, karena kalau bisa dibilang kan ya sekarang yang teori yang paling masuk akalnya kan memang si Odaka itu adalah orang yang pernah ngajar di Dream Learning yang pernah dihadiri sama Baku dan Kureha kan. Jadi ya jadinya ya Baku sama Kureha itu kayak muridnya dia gitu. Dan dia kayak mungkin kayak semacam punya responsibility lah buat melindungi dua muridnya ini yang sekarang jadi agentnya kode, kayak gitu ya. Dan akhirnya jadi juga si Kureha kan hampir aja dibunuh, mau dibunuh sama si Deadkin Nightmare-nya kan. Oh ya, sama satu lagi perihal soal dibunuh juga, ini juga nyambung sama masa lalunya Kureha ya. Ternyata alasan kenapa dia ingatnya dihapus, karena ya mungkin di misinya dia sebelumnya tuh selain kode itu hampir kebongkar posisinya,
Itu juga katanya banyak teman-temannya dia sesama agennya kode itu yang kayak ya katanya di misi itu. Jadi makanya itu juga bisa dibilang mungkin kayak ngasih apa ya, ngasih beban mental tersendiri bagi si Kureha. Dan pas dia hampir diserang sama si Dragon Nightmare kan ada bagian di mana pintu hati ketiganya seperti disorkan, dan di dalam ada bagian di mana si Kureha itu kayak tumbang gitu. Mungkin entah mati atau gimana, tapi pokoknya dia tumbang mungkin karena serangannya si Dragon Nightmare. Nah tepat seperti Dragon Nightmare ini serangannya kena ke Kureha, baru datang nyelamatin dia. Dan itu juga bikin si Odaka juga agak sedikit gemes sebenarnya, gemes atau gregetan ya, karena ya Baku sudah tahu rahasianya kode, kok dia masih tetap bertarung demi kode gitu. Dia masih gregetan. Dan Baku bilang ya simpelnya gini, dia memang nggak tahu mana yang benar antara kode-kode itu jadi posisi benar atau tidak. Dia masih belum yakin soal itu. Tapi yang dia yakin sekarang, dia itu bertarung demi melindungi mimpi orang lain. Nah, keyakinan itu yang bikin si Baku sekarang tuh akan tetap berjuang di garda terdepan melawan para Nightmare, meskipun ya dia sampai sekarang itu masih ragu akan kebenaran kode akan kode itu kayak gimana gitu. Jadi ya keyakinan dia untuk melindungi mimpi orang lain yang notabene bikin dia tetap bisa bertahan untuk berjuang gitu. Dan dia udah si Baku akhirnya berubah jadi Zetsu Inazuma Plasma, dan langsung ya ini langsung pertarungannya jadi lumayan berat sebelah, karena si Dragon Nightmare benar-benar dibantai loh sama si Zetsu Inazuma Plasma. Apalagi jika udah dapat dengan Zetsu Inazuma Plasma yang punya kemampuan ngebus ke depan sampai bikin si Dragon Nightmare yang kena serang. Terus juga yang paling epic dan juga agak sedikit ada momen lucunya ya, yaitu pas dia mau finishing, dimana kan si Baku kan akhirnya menggunakan mode kedua dari Inazuma Blaster dia kan, yaitu si Great Sword Inazuma Blaster Great Sword mode yang bagian ujungnya itu dipasangi birahnya Breckham Setzer itu loh. Itu akhirnya muncul di sini mode keduanya itu, dan memang aku bilang cukup keren sih mode Great Sword-nya si Breckham si Inazuma Blaster kalau digabung sama Breckham Setzer cukup keren loh dari bentuknya. Nah pas mau ditebas ini ya ini yang agak lucu, karena di sini tiba-tiba si Dragon Nightmare kayak ngasih barrier berlapis kan, tapi kayak barriernya kayak berbentuk kartu remi gitu. Tapi kombinasi kartu reminya tuh 10, Jack, Queen, King, Ace, alias combo Royal Strike Plus. Kenapa tiba-tiba jadi combo serangannya Blade King Foam anjir? Itu aku jujur pas aku nonton pertama kali aku gak nggak bagian itu loh. Pas aku coba lihat forum, beneran dong ada yang notice kan. Itu aku pas aku lihat, ya juga ini kenapa ada kombonya si Blade King Foam anjir? Kocak sih itu. Tapi kayak ada diri kayak kena reverse gara-gara serangannya siapa? Great Inazuma Slash ya kata nama finishingnya apa, kalau si nama finishingnya si Zetsu Inazuma Plasma kalau dia pakai Inazuma Blasternya mode Great Sword mode, lupa aku namanya, tapi kayak dia ketebas dan udah Dragon Nightmare kalah dengan mudahnya, padahal dia udah pakai barrier Royal Strike Plus tetap kalah lo, kasihan amat gitu. Dan ya udah sih, akhirnya si Kureha mimpinya aman, dan ya udah dan juga ya si Odaka juga balik ke tempatnya dia, dan dia sempat kayak kena semprot sama si The Lady ya, yang bilang kenapa kamu nggak segera menghabisi kode number 7. Dan si Odaka bilang kalau dia itu kayak terlalu meremehkan karena dia itu terlalu meremehkan si Baku. Dan dia juga nambah kenapa dia nggak mau menghabisi, apalagi jika waktu si The Lady sempat nyinggung, apakah kamu masih berpikir kalau si kode number 7 itu masih ada di pihakmu. Nah si Odaka kan bilang kalau dia itu bilang soal bilang nyinggung soal karena si The Lady yang kan, jadi kayak sedikit ngecek kan prinsipnya si Odaka yang bilang kalau para agent itu nggak bersalah. Tapi sama si Odaka dibalas, para agent memang tidak bersalah, tapi kalau ada agent yang secara terang-terangan dan secara sadar itu berpihak pada kode, itu sudah beda cerita. Ya ini memang benar-benar jadi kayak semacam indikasi ya kalau memang kayak dalam waktu dekat jika pasti mereka bakal kerjasama sih antara si Odaka sama si Baku. Ya ini kerjasama antara main rider sama second rider pasti kejadian kok. Cuma ya mungkin belum waktunya aja, dan memang hanya bagus sih karena kalau dibuat kerjasama secara paksa juga pasti bakal ngaruh ke cerita gitu. Jadi aku salut sih sama Yotakashi karena dia itu manifestingnya bener-bener bagus banget, gak terlalu terburu-buru, dia nge-build konfliknya dulu secara perlahan-lahan, dan kalau mau udah gongnya baru dimasukin puncak konklusinya gitu. Itu cukup bagus sih memang cara cerita. Dan di sisi lain ya udah sih
kas black case-nya kelar, dan juga teman-temannya si Nagumo yang jadi korban Hideki Naima juga sudah kembali seperti semula, dan jadi ketemu lagi sama si Kureha kan, dimana dia itu si Kureha juga ngasih kamera dia yang isinya tuh foto-foto sama black case yang sudah dia selidiki. Jadi ya kayak ngasih foto kameranya ke Korea biar nanti foto-fotonya bisa diselidiki sama si Korea yang notabene memang ada seorang polisi, tapi udah ditinggal gitu aja. Dan tadi tinggalnya apa si Korea itu datang ke tempatnya si kode number 3, bayar lagi dia. Dan karena memang Korea itu udah kembali jadi agentnya mereka, dan bahkan kembali menyandang nama sebagai kode number 6, dan langsung ini si kode number 3 ngasih koper yang isinya adalah Lord Invoker. Dan fix memang Korea adalah user dari Lord 6. Tapi ya munculnya kapan masih belum tahu sih, dan aku juga penasaran sih dia bakal gimana nanti perannya di kode, karena kan dia bilang kalau ada yang harus dia lakukan. Aku dengar kalau aku ingat ada hal yang harus aku lakukan kan. Nah ini penasaran nih, apakah hal apa yang mau dilakukan sama si Koreha gitu, apakah dia benar-benar bakal balik tunduk sama kode, atau dia kayak mau menyerang kode dari dalam gitu, kayak nyusup gitu, bisa bilang lah nyusup dan praset dia, tapi pada mereka dia nyoba nyusup mereka dari dalam gitu, mungkin gitu kali ya. Ya udah, episode-nya selesai, dan ya mana ada juga ini beralih ke preview aja ya. Karena preview kan ada misi baru ya. Misinya itu kayak kayak Baku itu masuk ke dalam mimpi yang kayak ala-ala game RPG yang katanya banyak orang bilang karena itu kayak referensi dari Excel yang juga harapannya Yui Takahashi, karena sih gitu ya. Dan juga si Nightmare yang kemarin tercipta yang Nightmare kayak bayi itu muncul di sini, yang bakal jadi Nightmare utama bakal dilawan sama Baku di misi kali ini. Dan yang paling utama ya ada pertarungan Tanakama dan Nox lawan salah satu dari 3 Lord utama, yaitu Lord 5 nya juga bakal muncul. Kalau pemerannya Lord 5 udah di review ya kemarin ya siapa pemerannya, dan aku lupa nama aktornya siapa, tapi kalau track recordnya aktor yang bakal jadi kode number 5 ini, alias si Lord 5 ini, dia tuh pernah main di Don Brothers kalau nggak salah, jadi si Sonoroku ya kalau nggak salah, anggota klan Odo yang pernah yang jadi musuhnya para Don Brothers di Avatar Legends Don Brothers. Dia pernah main di situ kalau nggak salah, dan kali dia comeback lagi sebagai Lord 5 dan bakal dihadapi sama si Kamada Nox. Dan kalau aku lihat dari beberapa foto cuplikannya sih sepertinya ya si Kamada Nox bakal dibantai sih kayaknya sama si Lord 5 ini. Apalagi juga kan juga dia adalah agent yang bisa dibilang secara nomor tuh kayak ya agent yang misalnya sepantaran sama si Odaka, jadi kayak Odaka bakal kena bantai kayak di sini sih. Ini nggak tahu sih ya kayak gimana ya. Tapi mungkin gitu sih. Apalagi juga kan ini debut kan ya, masa debut langsung dibuat kalah kan nggak mungkin gitu loh. Ya, jadi kalau gitu aja untuk bahasan Kamada Setsu episode 19 ini bergila sih. Udah mau jalan setengah cerita tapi isinya gila, daging semua dari kemarin loh. Gak ada santainya, dan bener-bener teorinya itu bener-bener jalan terus gitu. Oke, perihal beberapa misteri udah terungkap kan, perihal kayak sisian bagian kecil dari rahasia Nemu, terus juga perihal dream learning udah mulai terungkap lah, tapi kayak misteri-misterinya masih jalan juga gitu. Jadi wah, ini gila sih. Jadi ya kalau berkaya dari episodenya ya fix ya, karena memang episode 20 itu bakal jadi debutnya dari para pengguna Lord Invoker. Tapi yang debut pertama kali masih Lord 5 dulu ya. Jadi Lord 3 sama Lord 6 masih belum muncul. Mungkin kedepannya dia bakal muncul, dan so far sih belum ada tanda-tanda kemunculan super formnya Setsu ya. Ini aku juga belum bahas sih. Kayaknya aku nanti bakal coba ini misalnya aku bahasnya Agatha nggak apa-apa ya, karena aku memang belum bahas videonya, tapi aku udah rekaman kalau soal bahasan rumor super formnya Setsu yang namanya Setsu Catastrophe itu. Tapi ya sejauh ini sih belum ada tanda kemunculan super formnya ya, jadi mungkin masih lama kayaknya. Jadi udah, daripada aku banyak ngomong, aku juga lagi mau berangkat kerja, jadi aku langsung aja kelar aja lah rekamannya. Jadi sekian dulu video kali ini. Like dan share videonya kalau suka video ini, subscribe juga channelku kalau kalian mau channel ini. Kalau mau tambahkan subscribe juga terus kalau komentar, dan kalau masih di penambahan juga bisa klik link terakhir di kolom deskripsi di bawah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Penasihat 4, salam 2.